Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Kali ini kita kembali melanjutkan materi edukasi trading kita, kawan-kawan. Ya, pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang ya double top dan double bottom, triple top dan triple bottom. Yang mana pattern ini ya dikenal dengan reversal pattern, artinya pola-pola pembalikan arah yang jika kita menggunakannya dengan tepat ya, di sini dapat memberikan kita suatu posisi yang sangat akurat untuk entry di kondisi reversal ya. Jadi artinya reversal itu pembalikan arah yang awalnya dia uptrend kemudian dia berbalik arah menjadi downtrend. Begitu juga sebaliknya, yang awalnya tadinya downtrend kemudian dia balik arah menjadi uptrend. Oke, langsung saja teman-teman ke pokok pembahasan. Oke, next. Introduction. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang support and resistance. Sering sekali ketika harga berada di support and resistance tidak melakukan reversal atau pembalikan arah. Oleh karena itu, materi ini kita buat untuk mendeteksi apakah harga akan melakukan reversal atau tidak dengan menggunakan reversal pattern atau pola pembalikan arah yang populer digunakan oleh trader profesional di seluruh dunia. Pola-pola pembalikan arah yang kita bahas pada materi ini yaitu double top dan double bottom, triple top dan triple bottom. Oke ya teman-teman, sehingga penggunaan daripada reversal pattern ini seringkali posisinya itu berada di support and resistance. Nanti kita akan masuk ke teknisnya. Oke, di sini saya menunjukkan gambar daripada double top dan double bottom itu seperti apa, ya, dan pengertiannya itu seperti apa. Di sini teman-teman bisa melihat gambar double bottom. Pengertian dari double bottom, double top ini adalah, ya, dia mempunyai dua buah top, artinya dua buah titik high, ya, di area-area resisten yang tidak mampu ditembus seperti ini. Makanya disebut dengan double top. Ya, double top. Begitu juga dengan double bottom ya. Double bottom itu ada dua buah titik low yang di area support yang tidak mampu ditembus seperti ini. Itu pengertiannya. Makanya disebut dengan double top dan double bottom. Oke, kita bahas yang double top dulu. Double top ini sering sekali berada di area resisten ya. Berarti dia berada di atas, dia berada di area-area resisten. Kemudian untuk mendeteksi apakah resisten itu berhasil kuat atau tidak, atau berhasil ditembus atau tidak, itu kita bisa melihat dengan pola double top ini ya. Contoh di sini ketika harga sedang up ya, kemudian dia koreksi, kemudian dia up. Ketika dia up yang kedua ya, di sini up yang kedua ini bisa disebut dengan retest ya. Dia meretest resisten yang ini. Ternyata dia tidak mampu untuk menembus melanjutkan harga selanjutnya. Kemudian harga berbalik arah ya. Bagaimana kita entry pada pola double top ya? Di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya di sini ada garis resisten yang tidak mampu ditembus. Kemudian teman-teman menarik garis yang ada di koreksi ini di titik low ya, di pada secondary ini. Ini sebagai neckline-nya. Nah, teman-teman bisa entry di area ini ya. Area antara top ya, top yang kedua dengan neckline-nya. Nah, makanya sering sekali kalau di pola pembahasan di materi-materi pada umumnya itu biasanya orang menyarankan entry di ketika neckline ini di breakout, maka teman-teman entry-nya di sini. Bisa sih tapi kalau menurut saya ya, ketika pola double top ini sudah terbentuk, khususnya pada peak yang kedua ini atau top yang kedua ini ya sudah terbentuk ya, teman-teman bisa entry di area ini sebenarnya. Ya, tidak harus menunggu ini di breakout. Ya, tidak harus menunggu ini di breakout. Nah, nanti kita akan bahas kenapa. Ya, yang penting stop loss-nya itu adalah ketika harga ternyata melanjutkan harga, atau ketika peak ini sudah terbentuk ya, kemudian dia melanjutkan harga ke atas ya, artinya ini sudah gagal, topnya ini sudah batal. Artinya pola double top ini batal, maka teman-teman bisa lakukan stop loss di sana. Sementara entry-nya itu teman-teman entry di sini itu paling telat sebenarnya. Kalau menurut saya ya, bagi saya ini entry di sini paling telat ya. Namun itu kembali lagi ketika kita membuka chart posisinya itu sudah seperti apa gitu loh. Jadi kalau seandainya dia sudah breakout, ketika teman-teman buka chart kemudian dia sudah breakout, ya udah langsung entry. Tapi kalau dia belum breakout, teman-teman bisa entry di mana aja di area ini. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan
sebenarnya kalau dia nanti setelah di breakout ini memang harga akan meneruskan perjalanan untuk downtrend ya. Nanti dia akan mencari support terdekat yang ada di area di sini seperti itu. Nah, begitu juga dengan double bottom ya. Double bottom itu artinya awalnya dia downtrend dari sebuah kejatuhan, kemudian dia retest ya, kemudian dia jatuh lagi kembali, turun lagi kembali. Nah, waktu dia turun kedua kalinya ini dia tidak mampu melewati support yang ada ya. Kemudian dia membuat low yang kedua atau bottom yang kedua di area support ini ya. Di sini kemudian dia melakukan breakout neckline-nya ini. Di sini teman-teman, makanya ketika sudah terbentuknya neckline ini, teman-teman perlu bentuk garis seperti ini. Ya, ini namanya mapping. Teman-teman mapping, tarik garis ini, tarik garis ini. Oke. Nah, itu tujuannya apa? Agar teman-teman tahu ya, bisa melihat dengan jelas apakah ini sudah di breakout atau belum gitu. Nah, ketika dia sudah membentuk low yang kedua ini atau bottom yang kedua, teman-teman bisa entry langsung atau menunggu di entry di sini juga bisa. Tapi saran saya bisa entry langsung aja ketika ini sudah terbentuk. Kenapa? Alasannya itu sederhana. Kalau teman-teman entry-nya di sini, maka stop loss-nya dekat. Tapi kalau teman-teman entry-nya di sini, ini stop loss-nya jauh gitu loh. Ya. Nah, jadi paham ya teman-teman? Jadi tidak harus menunggu breakout neckline ini, tidak harus menunggu di breakout baru entry, tidak harus itu. Karena kan kita butuh harga itu yang ideal. Kita mendapatkan harga yang ideal. Kalau kita buy kan kita pengennya harga terendah. Begitu juga kalau kita sell kan kita pengennya harga yang tertinggi. Yang terpenting ketika kita sudah melihat pola double top ini sudah terbentuk ya. Terbentuk apanya? Bukan artinya terbentuk kaki-kakinya ini, bukan ya. Terpenting kalau dia double top adalah melihat peaknya ini, titik high-nya ini, dua buah top ini sudah terbentuk. Begitu juga dengan double bottom, dua bottom ini sudah terbentuk dan harga naik aja segini, itu bisa langsung entry. Oke teman-teman, paham ya? Jadi itulah pengertian dari double top dan double bottom, itu sangat sederhana sekali. Oke, next. Nah, ini teknik entry-nya. Pertama, entry setelah terbentuknya top atau bottom yang kedua, yang seperti sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah entry di area antara neckline dan top atau bottom yang kedua. Jadi kita boleh entry setelah titik top atau titik low-nya sudah terbentuk yang kedua, itu bisa di entry di area mana saja. Kemudian tapi neckline-nya belum di breakout ya. Yang ketiga baru kita entry setelah neckline itu di breakout. Ini paling telat kita entry-nya. Oke. Dan 4, panjangnya top atau bottom yang kedua itu tidak harus sama dengan yang pertama. Oke. Karena itu tadi gambar ya teman-teman. Yang namanya gambar tidak pada aplikasinya nanti di market tidak harus simetris seperti itu bentuknya ya. Tidak harus dia sama, kaki-kakinya tidak harus sama gitu, dan tingginya juga tidak harus sama. Biasanya pola double top terdapat pada area resisten, dan pola double bottom itu terdapat pada area support. Double top itu berbentuk huruf M. Polanya itu ciri-cirinya dia membentuk seperti huruf M, dan double bottom itu berbentuk seperti huruf V ya. Teman-teman bisa melihat di sini kan, ini seperti huruf M ya. Dan yang mana ini nggak perlu harus sama, dan ketinggiannya ini juga nggak harus sama. Ini karena contoh gambar ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa melihat double bottom ya, dia membentuk seperti huruf W. Oke, seperti itu. Ini adalah pola double top dan pola double bottom, pola huruf M dan pola huruf W ya. Jadi ini sering sekali berada di area-area support maupun resisten. Ini jika pola ini sudah terbentuk, maka ini mengisyaratkan harga akan berbalik arah seperti itu. Oke ya, paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita akan masuk triple top dan triple bottom. Pada dasarnya sih sama aja, itu tinggal ditarik garis satu lagi gitu ke atas. Artinya apa? Jika sudah terbentuknya pada top yang kedua, itu dia belum tidak berhasil menembus neckline-nya, kemudian harga berbalik arah kembali menuju resistannya. Nah, di resisten di atas juga dia tidak mampu menembusnya, gitu loh. Dia tidak mampu menembusnya resisten di atas, kemudian dia turun lagi. Nah, di sini yang disebut dengan triple. Ini salah nih. Ini salah. Saya belum edit tadi, lupa saya ketik ya. Ya, abaikan ini double top, ini abaikan, ini adalah triple top judulnya ya. Jadi dia triple top itu pengertiannya sama seperti double top tadi ya, ada buah 3 titik topnya, 1, 2, 3, makanya disebut dengan triple top. Setelah terbentuknya triple top yang ketiga ini, baru di sini teman-teman bisa entry. Stop lossnya sama. Jika dia membentuk kembali harga, dia batalkan top yang ketiga ini setelah terbentuknya, dia naik lagi ke atas, ini bisa gagal
polanya. Maka itu teman-teman bisa stop loss di sana. Nah, entry-nya juga sama seperti double top tadi ya. Teman-teman bisa entry antara area dari neckline ini ke resistannya, atau teman-teman paling telat itu entry-nya ketika breakout neckline ini. Begitu juga dengan triple bottom. Triple bottom setelah harga jatuh kemudian dia membuat 3 gelombang sekali ya. 2 3 4 5 gelombang ya. 1 2 3 4 baik ke atas ya, 1 2 3 kali 3 gelombang ke atas dan 2 gelombang ke bawah ya. Di sini membentuk triple bottom, artinya ada 3 titik low yang berada di area support. Teman-teman bisa entry sama, entry-nya juga sama seperti itu ya. Antara area support dengan neckline-nya ini teman-teman, inilah posisi area entry teman. Itu entry bisa di mana aja. Nah, saran saya memang kalau seandainya kita lebih dapat harga di sini kan, itu jarak stop loss kita tidak begitu jauh gitu loh. Nah, kenapa saya katakan demikian tadi? Karena kalau seandainya teman-teman entry di sini ya, kemudian ternyata misal double top ya atau double bottom ya. Contoh ini double bottom. Ketika teman-teman entry di double bottom nunggu di breakout neckline ya, disinilah teman-teman katakan entry. Ternyata dia balik arah. Terkadang dia sudah berhasil membreakout pun ternyata dia naik lagi kemari. Artinya teman-teman menjadi floating kan, floating minus ya, padahal dia ingin membuat triple bottom. Makanya saya katakan demikian. Kalau seandainya kita sudah melihat aja ada dua di sini, bisa entry langsung. Kalau seandainya kita entry di sini kemudian dia balik pun ya, kita terfloatingnya tidak begitu jauh teman-teman gitu. Paham ya teman-teman? Jadi penggunaan antara triple top dan triple bottom itu sama saja dengan double top dan double bottom. Itu hanya membedakan gelombangnya itu hanya ada double berarti 2, kalau triple berarti 3. Ada 3 kali gelombang yang melakukan retest terhadap sebuah resisten maupun support. Kira-kira gitu definisinya. Jadi definisi daripada double top maupun double bottom itu adalah adanya 2 buah gelombang yang mencoba retest, baik itu support untuk double bottom, dia retest double top untuk double top. Begitu untuk triple top dan triple bottomnya ya, ada 3 gelombang karena dia, ingat aja bahasanya triple ya. Triple bottom berarti kalau dia melakukan retest 3 kali atau dia membentuk 3 kali titik low terhadap support. Begitu juga dengan triple top ya, dia melakukan retest sebanyak 3 kali terhadap sebuah resisten. Oke, paham ya teman-teman? Nanti kita akan masuk ke aplikasinya. Ini teknik entry triple top dan triple bottom itu sama seperti double top dan double bottom, tidak ada jauh beda. Entry setelah terbentuknya top atau bottom yang ketiga, entry di area antara neckline dan top atau bottom yang ketiga, entry setelah neckline di breakout paling telat. Panjangnya top dan bottom yang kedua dan ketiga tidak harus sama dengan yang pertama. Biasanya pola triple top terdapat pada area resisten dan pola triple bottom terdapat pada area support. Double top berbentuk seperti huruf W pada area top dan neckline-nya. Double bottom berbentuk seperti huruf M pada area bottom dan neckline. Jadi kalau ciri-cirinya itu ya kita bisa dengan mudah melihat di sini dia membentuk huruf W. Tapi huruf W yang dibentuk ini antara neckline dengan resistannya untuk triple top. Begitu juga dengan triple bottom. Dia membentuk huruf M kan, seperti huruf M tapi di antara area ini neckline dan support. Dia membentuk seperti huruf M. Kalau seandainya huruf apa tadi? Kalau double bottom kan dia langsung mengambil garis yang tertinggi di sini. Kemudian dia lanjut di sini. Seharusnya kan kalau double bottom kan dia lanjutnya di sini kan. Ternyata dia belum lanjut di sini, dia turun dulu maka dia bentuk di sini. Seperti itu. Simpelnya, mudahnya seperti itu aja. Teman-teman perlu melihat itu adalah titik bottom dan titik topnya aja, gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita coba masuk ke aplikasi. Di sini teman-teman bisa melihat contohnya. Ini ada contoh double top ya. Ini ada triple bottom. Ini teman-teman bisa lihat ini 1 2 3 ya, dia buat sekali, 2 kali, 3 kali. Di sini dia baru lanjut. Itu teman-teman bisa menggunakan alat bantu trend line. Ya, ketika ada neckline-nya teman-teman bisa langsung tarik garis neckline-nya seperti itu. Ya. Teman-teman bisa buat seperti ini. Di mappingkan dulu. Ini contoh ya teman-teman. Makanya dengan gambar itu tidak harus sama persis. Kaki-kakinya itu ukurannya itu nggak sama persis. Nah, ini dia masuk.
dia lanjut. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini karena terlampau dekat, seharusnya ini tadi posisinya gini. Kalau ini triple top, maka dia posisinya ini gini dulu, ya kan? Karena ini ada low yang signifikan ya. Kalau teman-teman sudah melihat low yang signifikan ini, tarik aja. Nah, ini ya 1, 2, 3 ya. Awalnya kan di sini ada juga satu low, tapi di sini gagal. Kenapa? Karena dia kalau dia ingin membuat double bottom kan harusnya ini kan sekali aja dia dua kali di sini lanjut seharusnya kan, tapi ini gagal. Nah, makanya terbentuknya polanya itu di sini 1, 2, 3 baru dia up naik ke atas seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau udah melihat pola-pola itu langsung mapping aja ya, artinya dibuat sebuah gambaran lah, tarik garis seperti ini. Oke, lihat dengan jelas ya teman-teman. Ini di 4H, atau kita cari lagi yang lain contoh seperti ini. Ini untuk triple bottom. Oke, di sini coba kita lihat, tarik garis 1, 2. Ini double bottom ya, karena ada dua, kemudian betul-betul dia langsung up, ya kan? Ini teman-teman tarik aja garis ini, neckline-nya dengan supportnya. Oke, paham ya teman-teman? Nih, jadi antara gambar tadi ya teman-teman bisa lihat di sini gambarnya itu tidak harus sama. Yang terpenting ini kan karena contoh, yang penting pemahamannya itu dapat, logikanya itu dapat. Makanya perlu kita menggunakan, apalagi teman-teman pemula perlu menggunakan alat bantu trendline seperti ini. Jadi secara garis besarnya bisa lihat dengan jelas, secara kasat matanya juga bisa dilihat dengan jelas. Ini contoh double bottom, ini ini triple top, ini double bottom. Oke, coba kita cari yang double bottom, triple bottom. Kadang-kadang saya suka terbalik-balik ngomongnya. Ini triple bottom, ini double bottom. Kita akan cari yang top. Misal mana ya yang top ya? Biasanya kalau yang top itu berarti dia di area resisten, dia biasanya terjadi setelah adanya sebuah kenaikan gitu kan. Nah, ini misalkan ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat sekali, nih ya. Ini double top, oke, karena dia membuat dua titik high tertinggi di area resisten. Ini tadi mana? Double bottom, oke, dia membuat dua buah titik low. Dan ini triple bottom, oke, paham ya teman-teman? Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri, bisa melihat, menganalisa sendiri di aplikasi ya, di Binance Exchanger tempat kita trading biasa. Jadi yang terpenting teman-teman sudah bisa melihat pola-pola pembalikan arah, khususnya yang reversal nih, khususnya yang pembalikan arah ini teman-teman yang perlu perhatikan itu. Oke, paham ya teman-teman? Nanti triple topnya nanti teman-teman bisa cari sendiri aja ya. Yang terpenting konsep dasar cara penggunaan reversal pattern double top, double bottom, triple top, triple bottom itu teman-teman sudah paham ya. Kembali lagi lihat teman-teman, di sini adalah bentuknya aja dari secara kasat mata, dia membentuk huruf M untuk double top dan membentuk huruf W untuk double bottom. Triple top
dia ada 3 buah titik high ya, dan dia membentuk huruf W, areanya di resisten dan neckline-nya, dan triple bottom dia membentuk huruf M ya, dari tes 3 kali di area support, membentuk 3 buah bottom atau 3 buah titik low di area support. Oke, paham ya teman-teman? Demikian dulu video singkat saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman yang lain yang belum menonton ya. Jika teman-teman belum memiliki akun di Binance Exchanger, segera klik link di kolom deskripsi, daftar ya kan, daftar, sama-sama kita akan trading. Nanti teman-teman bisa bergabung di komunitas Crypto Hunter Indonesia. Nanti saya akan memberikan signal-signal, clue-clue dalam melakukan entry di sana. Teman-teman boleh tanya jawab bersama saya. Jika ingin teman-teman belajar lebih serius, boleh bergabung di VIP Class Trading bersama saya juga. Di situ teman-teman akan mendapatkan edukasi dan signal selamanya. Oke, demikian dulu teman-teman. Pesan saya adalah make habit trade and enjoy the process. Jadi selalu buat kebiasaan-kebiasaan trading agar teman-teman mendapatkan soul-nya, agar teman-teman mendapatkan celahnya dalam trading, mendapatkan feel-nya, kira-kira gitu, dan nikmati setiap proses pembelajarannya. Oke, demikian dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sekali lagi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.